Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman dan Pak Cliff. Jadi pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang rumus dasar atau template Excel yang akan saya gunakan nantinya. Yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan di sini tuh COA. COA itu chart of account. Chart of account itu di mana di sini tuh ada keterangan cash, bank, tanah, bank BCA, account receivable atau piutang, lalu ada vehicle atau kendaraan, supplies, prepaid insurance, equipment, accumulated depreciation equipment, building, notes payable, dan sebagainya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan COA dari sisi saya. Yang pertama, saya akan menuliskan keterangan di sini, lalu COA di sini. COA itu chart of account, jadi nomor-nomor akunnya. Ada 101, 102, 103, dan seterusnya, sampai 700. Nah, lalu di sini di gabungan ini saya menggunakan rumus concatenate, di mana saya menggabungkan cash dan COA ini menjadi satu. Kenapa di sini ada pemisah? Karena jika misalnya saya tidak menggunakan pemisah seperti titik koma, spasi titik koma itu, hasilnya itu menjadi sini. Jadi gabung gini. Oleh karena itu, saya memisahkan dengan cara titik dua, spasi, titik dua, titik koma, lalu cash, lalu ke double. Nah, seperti ini. Ini tuh anggapannya tuh seperti ada spasi gitu, memisahkan jarak. Lalu, kan tidak mungkin kita bikin satu-satu seperti ini. Kita lihat di sini kan ada kotak kecil, kita drag aja sampai bawah. Nah, jadi. Nah, selanjutnya setelah kita menyelesaikan COA ini, kita lihat ke jurnal umum nih. Contohnya seperti ini. Di tanggal 1 Juni 2020, ada penyetoran modal berupa cash, peralatan, kendaraan, lalu tanah. Nah, kan kita kan sudah mengetahui tentang jurnal umum, di mana kalau misalnya cash bertambah itu ada di debit, peralatan bertambah di debit, kendaraan bertambah itu di debit, karena termasuk aset, lalu tanah juga. Nah, di sini tuh ada penyetoran modal atau share capital ordinary itu kan masuk ekuitas. Ekuitas itu kalau misalnya bertambah itu kan ada di kredit. Nah, karena kita nggak mungkin kan masukin satu-satu ini seperti ini, kita menggunakan data validation, di mana pertama kita ngeblok dulu. Nah, kita blok. Lalu di sini ada data validation, kita bikin ke list. Source-nya kita ambil dari COA yang tadi. Ini semua sampai bawah sini. Nah, lalu kita oke. Nah, muncul seperti ini. Cash, lalu ada equipment. Mana equipment? Nah, ini seperti itu. Nah, lalu karena misalnya seperti ini. Cash. Kan kita kan nggak mungkin kan ngecekin satu-satu COA-nya berapa gitu. Itu kan dalam memakan waktu. Jadi ada sebuah rumus di mana itu ada sebuah rumus seperti ini. If error, if D3 sama dengan 0, VLOOKUP E3 COA B COA ini tuh ada row-nya. Nah, ini row COA, ini tabel array-nya. B3 sampai D38. Lalu ada call index 6. Call index 6 itu dilihat dari mana? Dilihat dari sini. Kan kita kan tadi kan ngeblok sampai sini. D38. Nah, ini tuh anggapannya itu 1, 2, 3. Jadi yang kita ambil tuh yang 2 sini. Jadi, kalau misalnya gini. Nah, if error D8 sama dengan VLOOKUP E8, COA B8 sampai D43, lalu 2 false, VLOOKUP D8, COA. Nah, di sini. Kenapa kita pakai if error? Karena kalau misalnya kita nggak pakai if error atau cuma if aja, itu kadang ada error. Bukan error, di mana nanti kalau misalnya kita drag ke bawah,
Nah, ada NA, NA, NA ini. Ini kan jadi nggak enak dilihat. Makanya kita pakai if error. Nah, ini kan kalau misalnya kita pakai if error, hilang semua. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke, sebelumnya kita benerin dulu ini. Karena kita akan pakai ini nanti di buku besar. Nah, kalau misalnya kita ganti nih, len, ini kan cowoknya berubah tuh, mengikuti yang ini. Kita balikin lagi ke cache dulu. Kita bersihin dulu yang ini. Nah, untuk membuat buku besar sendiri, saya menggunakan pivot table. Di mana yang pertama kita ngeblok sini dulu. Nah, saya ngeblok di sini dulu. Lalu kita cari di insert. Nah, ini ada pivot table. Nah, jangan sampai yang existing worksheet. Karena nanti bakal ketumpuk. Kita bikin yang ke new worksheet aja. Nah, di sini yang pertama itu kita masukin tanggal. Tanggal itu di rows. Lalu ada debit kredit. Lalu akun. Akun ini jangan sampai masukin ke value ya, tapi ke filter. Nah, jadi kalau misalnya kita klik di sini, ini kan ada cash, ada semua. Nah, kayak seperti ini. Rumus saldo. Nah, rumus saldo itu di mana dapatnya ya? Di field items, di pivot table analysis ini ada field items, lalu calculated field. Kita pertama ganti saldo dulu. Saldo. Nah, rumusnya itu kita pakai if. If dalam kurung debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangi kredit. Sebaliknya, jika kredit lebih besar daripada debit, bentar, ini ngalang ini. Nah, dikurangi debit. Kita oke. Nah, gini, muncul nih saldo. Seperti itu. Lalu untuk bikin buku besar yang selanjutnya, itu kalian tinggal kopas saja. Copy, lalu di sini paste, kita ganti menjadi len, ini kan. Terus copy paste lagi. Di sini kita ganti vehicle, copy paste lagi, kita ganti ke equipment, copy paste lagi, kita ganti ke share capital ordinary. Nah, jadi tadi itu rumus untuk menunjukkan saldo. Nah, sekarang saya akan menunjukkan cara untuk membuat neraca saldo ya. Jadi gini, sama seperti tadi menggunakan pivot table di new worksheet. Lalu ada, nah ini tanggal yang tadi itu kan pakai ya, sekarang nggak perlu. Kita cuma perlu akun, debit, kredit aja. Akunnya dipindahin ke rows. Nah, ini sudah menjadi neraca saldo. Cuman di neraca saldo ini juga ada rumusnya. Di mana nanti kita ke field, sama kayak tadi calculated field, kita bikin debit dulu. Nah, kita pakai rumus if juga sama. If debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangi kredit, koma nol. Gini. Oh, salah, bukan koma. Titik koma. Titik koma nol. Nah, seperti ini. Biar di grand total ini bakal nol nantinya. Selanjutnya sama selanjutnya, kalau misalnya yang kredit, rumusnya sama. Menggunakan kredit, if dalam kurung kredit lebih besar daripada debit,
titik koma, kredit dikurangi debit, titik koma. Nah, seperti ini. Karena kita kan udah pakai rumusnya nih, sum of debit, kredit, kita nggak perlu lagi pakai yang kredit debit yang ada di sini. Nah, ini kita hapus saja. Udah, kita cuma punya pakai ini, lalu kita terakhir kita menggunakan sum. Sum di sini tuh diperuntukkan jika emang hasilnya tuh bakal balance atau enggak gitu. Nah, kayak gini kan balance. Nah, ini berarti tidak ada yang salah dengan buku besar, neraca saldo, ataupun jurnal umum yang tadi kita kerjakan. Berarti di sini tuh semua ada benar. Karena di sini hasilnya balance. Oke, itu aja untuk saya. Saya Rafael Michael Tanoto, pamit undur diri. Thank you. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Cliff dan teman-teman. Jadi, perkenalkan saya Rafael Michael Tanoto. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Konsep jurnal. Jurnal adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan dalam suatu perusahaan dalam periode tertentu. Lalu tujuan jurnal umum itu yang pertama untuk mengidentifikasi transaksi apa saja yang terjadi di dalam suatu periode. Lalu yang kedua itu untuk melihat dan mengidentifikasi nilai yang terjadi. Lalu yang ketiga itu dapat memudahkan proses pemindahan transaksi ke akun yang sesuai. Nah, sebelum membuat jurnal umum, ada beberapa hal yang harus diketahui. Yaitu yang pertama itu ada aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Di mana ekuitas pemilik ini tuh ada dua, ada laba ditahan dan modal. Lalu ada ini harus dipahami juga ini persamaan dasar akuntansi, di mana harta jika bertambah itu di debit, kalau berkurang di kredit. Dan kalau utang itu bertambah di kredit, kalau berkurang di debit, sama seperti modal dan pendapatan. Kalau biaya kenapa bertambah di debit? Karena biaya ini tuh mengurangi laba ditahan. Jadi kalau misalnya ada mendapatkan biaya, dia itu bertambah dan bertambah itu di debit karena mengurangi ekuitas pemilik. Nah, selanjutnya itu buku besar. Secara umum, buku ini tuh merupakan alat yang digunakan untuk mencatat semua pembayaran yang terjadi pada suatu akun karena adanya transaksi keuangan. Atau yang dimaksud itu, jadi tiap akun itu ada pencatatannya sendiri-sendiri. Dapat dilihat seperti ini contohnya, yaitu di mana buku besar yang berbentuk akun T, ini ada debit, kredit, akunnya itu kas. Jadi tiap tanggal tertentu yang memiliki transaksi akun kas, dia dicatat di sini. Lalu di total, lalu memiliki saldonya. Kalau ini tuh yang shuffle, di mana biasanya digunakan untuk di Excel saja. Yang akun T ini bisa di buku, karena lebih simple. Dan terakhir itu neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance adalah laporan pembukuan yang mencantumkan saldo setiap akun, di mana diambil dari buku besar. Nah, dari buku besar ini, yang saldonya dimasukkan ke neraca saldo. Jadi tiap akun akan dimasukkan ke neraca saldo dari buku besar. Ya, itu saja dari penjelasan saya tentang konsep dasar jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Sampai bertemu di selanjutnya.